Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi 6 DPR RI menyoroti banyaknya temuan kayu gelondongan di lokasi banjir dan longsor di Sumatera saat rapat dengar pendapat antara Komisi 6 dengan Kementerian Kehutanan. Komisi 6 menilai telah terjadi pembiaran terhadap sejumlah aktivitas pembalakan liar dan tambang-tambang ilegal oleh Kementerian Kehutanan. Kami persilakan Pak Rohmin mana? DPR mencecar Kementerian Kehutanan terkait bencana Sumatera Utara. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian Kehutanan, Komisi 6 menyoroti adanya temuan kayu gelondongan. Komisi 6 pun menilai telah terjadi pembiaran terhadap pembalakan liar dan pertambangan ilegal di Sumatera. Ada gelondongan kayu di Sanyang Baka, Kabupaten Solo. Itu kita pastikan dari Taman Nasional Kerinci Seblat, Pak. Kayunya. Coba Pak bayangkan, gimana nggak terjadi seperti ini? Kalau memang pembiaran itu sudah terjadi sedemikian lama, Pak. Bapak tadi nunjukin ada 3 kasus, ada 3 foto yang saya lihat, nih itu, yang sudah terungkap. Apa? Ayo upaya pemulihannya. Saya pastikan sampai sekarang juga belum. Ini kan yang disampaikan ini baru cuman soal pembabatan hutan, pembalakan liar, secuil Pak. Bapak tidak paparkan, ya toh, data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal, nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini Pak? Dalam rapat dengar pendapat, desakan agar Menteri Kehutanan mundur pun tercetus jika Menteri Kehutanan tak bisa tangani bencana yang terjadi di Sumatera. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras, karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan RI telah membentuk Satgas bersama dengan Polri guna menginvestigasi temuan kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera. Mereka harus hadir datang Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Yang dipaparkan, disampaikan kepada kami. DPR memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait banjir bandang dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera. Bergantian, anggota Komisi 4 DPR RI mengecam Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKS, Rahmat Saleh, bahkan meminta para menteri yang dianggap tidak mampu menangani banjir dan longsor Sumatera untuk mengundurkan diri. Tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus ke Usai rapat, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi mendukung Kementerian Kehutanan untuk menindak siapapun yang menyebabkan banjir. Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut ada 12 perusahaan yang terindikasi menyebabkan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Intinya kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon illegal logging, baik legal maupun ilegal, yang nyata-nyata merugikan masyarakat. Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu dipotongin oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk motong itu, dan yang untung punya mereka sendiri, rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu.
kami mendukung kementerian untuk menindak siapapun yang membuat kerusakan ini. Nggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang 2, 3 atau berapa, itu kami mendukung kementerian supaya ditindak. 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar ya, yang nanti akan saya cabut izinnya. Selain dari itu, tadi saya sudah sampaikan juga, khusus untuk yang tadi 750.000 itu se-Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak banjir. Berikutnya, kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, ya, sekali lagi terindikasi, berkontribusi terhadap banjir. Dan oleh karena itu dari kemarin Gakum kami sudah berada di lokasi, dan saya kira dalam 1-2 hari ke depan sudah ada penegakan hukum ya. Pemirsa, truk bermuatan parafin terbakar hebat di Guangzhou, China dan menyebabkan jalanan diselimuti api. Kebakaran hebat truk bermuatan sekitar 2.400 liter parafin cair terjadi di jalanan dekat stasiun metro Shaiyuan, Guangzhou pada Senin siang. Insiden memicu kobaran api yang merembet ke puluhan meter di sepanjang jalan. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran yang diduga terjadi akibat muatan bocor. Namun, deretan skuter listrik yang terparkir di tepi jalan hangus terbakar. Siklon Ditwa menerjang Sri Lanka hingga membuat sejumlah kota lumpuh. Sedikitnya 400 orang dilaporkan tewas. Warga Sri Lanka menghadapi kehancuran yang meluas setelah siklon Ditwa melanda negara itu. Sedikitnya 410 orang tewas dan 336 orang masih hilang dengan dampak pada lebih dari 1,4 juta orang di 25 distrik. Jumlah korban jiwa tertinggi dilaporkan di Kandy, Madula, dan Nuwara Elia. Penduduk mencoba menyeberangi jalan-jalan kota yang banjir dan membersihkan lumpur serta puing-puing dari rumah. Infrastruktur penting rusak parah dengan lebih dari 200 jalan masih terblokir. 10 jembatan hancur, sementara layanan kereta api dan jaringan listrik terganggu, menyebabkan sekitar 1,1 juta orang kehilangan akses. Tim penyelamat terpaksa mengandalkan operasi udara dan air untuk menjangkau penduduk yang terlantar. Siklon Ditwa dilaporkan telah melemah, namun pihak berwenang memperingatkan bahwa banjir di Sri Lanka akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk surut dan pemulihan penuh bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu. Pemirsa, militer Israel kembali melanggar gencatan senjata dan melakukan serangan di Gaza. 5 warga tewas termasuk seorang jurnalis asal Palestina. Sebuah serangan pesawat nirawak pasukan Israel pada hari Selasa di kota Khan Yunis, Gaza Selatan menyebabkan sedikitnya 5 warga tewas. Di antara korban tewas adalah seorang jurnalis Palestina, Mahmoud Wadi. Sementara sejumlah lainnya terluka. Serangan ini menegaskan bahwa meskipun sudah ada gencatan senjata, kekerasan belum mereda. Warga sipil dan jurnalis masih berada dalam bahaya. Data Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 356 warga Palestina tewas dan lebih dari 900 lainnya terluka sejak gencatan senjata Hamas Israel berlaku pada 10 Oktober 2025 lalu. Militer Israel mengubah sebuah stadion di tepi barat Palestina menjadi kamp penahanan warga Palestina. Dalam video nampak pasukan berseragam Israel memakaikan penutup mata kepada seorang warga. Pasukan militer Israel diketahui menyekap dan menginterogasi sejumlah warga di sebuah stadion di kawasan Hebron, tepi barat Palestina. Diduga para tahanan merupakan penduduk yang menjadi korban penjarahan militer Israel.